Bahkan terhadap amal kebaikannya dia selalu memiliki dan merasakan banyak kekurangan. Lihat Nabi kita Muhammad SAW setiap selesai sholat beliau pertama mengucapkan istighfar. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan lebih dari itu. Kenapa Nabi beristighfar setelah sholat? Setelah salam istighfar. Para ulama kita mengajarkan agar kita bisa mengambil pelajaran dan evaluasi akan kekurangan dan kelalaian yang kita lakukan di dalam sholat. Jadi istighfar kita karena adanya kelalaian di dalam sholat yang barusan kita kerjakan. Nah, orang yang bijak seperti itu. Tapi kalau orang yang bodoh, kata Nabi, ialah yang mengikuti hawa nafsunya dalam hal-hal yang bisa merugikan akan dirinya. Didengarkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya untuk bermalas-malasan. Hawa nafsunya berkata untuk lebih memilih tidur daripada sholat, dia ikuti. Itu orang yang dungu, ya, orang yang bodoh. Seperti yang Nabi sampaikan. Hawa nafsunya berkata tidak usah melakukan kebaikan ataupun nilai-nilai ketaatan kepada Allah, lalu diikutin. Ya, apapun yang diarahkan oleh hawa nafsunya dia ikuti. Kemudian di sisi lain dia mempunyai angan-angan, harapan terhadap Allah supaya diampuni. Nafsunya bilang maksiat, dia ikuti. Tapi berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah. Itu orang yang bodoh. Orang yang dungu. La ilaha illallah. Lihat Allah firmankan dalam Al-Quran, فَخَلَفَ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Akan datang orang-orang generasi manusia umat yang buruk perangainya. Dia memahami isi kitab yang Allah turunkan, Taurat, tapi dia jadikan untuk mendapatkan keduniawian. Ini menjual ayat untuk mendapatkan urusan-urusan dunia. Urusan yang rendah. Sudah tahu dia salah, sudah tahu itu tidak dibenarkan. Lalu dia mengatakan, saya ghaffarulana. Kami akan diberikan ampun sama Tuhan. Ini orang bodoh. Tapi itu, memang itu yang terjadi. Allah lindungi kita daripada hal yang merugikan diri kita, insyaallah. Baik. Allah menerangkan bahwa harapan ini tidak berdasar bila tidak didahului perbuatan yang patut sebagai pendahuluannya. Hal ini ditunjukkan pula oleh hadis yang diriwayatkan dari Zaid al-Hair bahwa ia berkata kepada Rasulullah SAW, aku datang untuk menanyaimu tentang tanda Allah mengenai siapa yang tidak diinginkannya. Nabi SAW berkata, bagaimana keadaanmu? Zaid berjawab, aku melihat kebaikan dan pelakunya. Apabila aku mampu melakukannya, aku pun segera melakukan dan aku yakin dan pahalanya. Dan jika aku
tak sempat melakukannya, maka aku pun bersedih atas dan rindu kepadanya. Bagaimana orang berharap kepada Allah tapi tidak mendasari harapannya? Tidak ada sebab. Apakah layak harapan tersebut atau tidak? Minggu lalu diumpamakan menebar benih di tanah yang tidak subur, yang kering. Perumpamaan yang lain, Al-Imam Ghazali mengatakan menebarkan benih di tanah yang gersang, disirami tapi tidak diinginkan tumbuhnya, berbuahnya. Ya, seperti itulah orang-orang yang tidak ada dasar di dalam meletakkan harapan pada tempatnya. Kita ini berharap Allah mengampunkan dosa, tapi terus-menerus melakukan maksiat. Nah, ini harapan yang timbul bukan pada tempatnya. Karena sebabnya tidak sesuai. Kalau dia melakukan perbuatan taat kepada Allah, ibadah maksimal, walaupun banyak kekurangan, seperti tadi Nabi beristighfar setelah salam dari sholat untuk mengajarkan kepada kita banyaknya kekurangan dari sholat yang barusan kita kerjakan, tapi ada nilai ibadahnya, ada kebaikan yang kita lakukan, sebabnya ada, yaitu amal kebaikan tadi. Lalu dia meletakkan harapan supaya kebaikan itu berpahala. Nah, ini tempatnya pas. Ya, tempatnya pas. Ada orang bersedekah mengeluarkan hartanya di jalan Allah, yaitu amal kebaikan. Tapi tidak juga luput dari kebaikan bersedekah tersebut riya. Senang kalau dipuji, senang kalau ada orang yang mengucapkan terima kasih, lalu memberikan respon dari sedekahnya harta yang dia keluarkan. Kalau memang untuk Allah, semata karena Allah, tidak boleh melakukan itu, tidak layak. Nah, itu pun tidak lepas dari yang namanya kekurangan di dalam amal baik, tapi ada amal baiknya. Lalu dia meletakkan harapan supaya sedekah dan harta yang dia keluarkan itu membuahkan pahala. Ada pahalanya di sisi Allah. Itu layak. Memang tempatnya pas. Jadi yang masalah ini sudah dia maksiatnya berkelanjutan, mengharap ampunan dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah. Nah, ini yang tidak pas, ya. Kenapa? Dia tahu itu maksiat, masih aja dilakukan. Setelah dia lakukan maksiat, berharap dapat ampunan Allah. Besok maksiat lagi dengan maksiat yang dia ketahui tidak boleh dilakukan. Setelah itu harap lagi ampunan sama Allah. Lusa maksiat lagi buat dosa. Diiringin dengan itu harapan diampunin sama Allah. Itu yang dimaksudkan Nabi dalam hadis barusan. Orang yang dungu, orang yang bodoh, siapa? Yang menurutin hawa nafsunya. Nafsunya bilang maksiat, dosa, nggak apa-apa nanti tobat. Akhirnya didengerin, dia lakukan. Setelah dia lakukan berangan-angan dapat rahmat dari Allah. Dungu itu namanya, bodoh itu katanya. Dan meletakkan harapan tidak pada tempatnya.
Kita melakukan amal baik hadir majelis malam ini tidak lepas daripada kekurangan, tapi dasar atau basic kebaikan itu sedang ada pada kita, sedang kita lakukan. Di sini meletakkan harapan apa? Hadirnya kita di majelis dengan kebaikan yang terbentang di dalamnya, mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Pas itu tempatnya, tepat. Ya, tepat untuk meletakkan harapan. Atau takut, nah, hadir majelis takut tidak dapat pahala, takut tidak dapat ilmu yang enggak manfaat. Pas tempatnya. Karena tujuan kita ini belajar menggali ilmu, ya, setelah kita berharap dapat paham, ya, takut mendapatkan dosa karena ketidakfahaman kita tentang hukum dan ahkam, halal dan haram. Nah, ini memang tempatnya meletakkan harapan, memang tempatnya gitu. Ya. Kata. Inilah yang disampaikan Nabi, yang dikatakan Zaid al-Khalil, berkata kepada Nabi, menanyakan tentang tanda Allah mengenai siapa yang tidak diinginkan. Yani dia bertanya, ya Rasulullah, apa tanda kalau Allah menginginkan hamba, menyukai hamba, mencintai hamba? Dan apa tanda kalau Allah itu nggak suka dengan hambanya, ya, tidak menginginkan kebaikan untuk hambanya? Maka dijawab Nabi, tandanya kalau Allah suka sama hambanya, menginginkan hambanya, dia akan disibukkan dengan kebaikan. Tidak sampai di situ, kebaikan yang Allah sibukkan kepada hamba itu akan dijadikan bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Nah, itu tandanya Allah menyukai hambanya. Diuji dengan kebaikan supaya kebaikannya itu mendatangkan manfaat. Nah, kalau udah dijauhkan dari hal-hal kebaikan, juga menjadi satu tanda atau petanda, ya, Allah tidak menyukai hamba tersebut. Ada sebab pengalihan dari Allah agar hamba itu tidak mendapatkan kebaikan. Apa pengalihannya? Urusan dunia, kesibukan dunia, maka teralihkan dia dari urusan akhirat. Nah, berarti Allah tidak suka hamba-hambanya, ya. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita saat ini. Jika ingin berharap dan meletakkan harapan, memang tempatnya, ya, pas untuk kita berharap. Apa yang kita harapkan? Amal kita ini hadir majelis ikhlas untuk Allah semata karena Allah. Hadir kita majelis ini untuk mendapatkan harapannya apa? Diampunkan Allah akan dosa-dosa. Maka banyak Nabi menyampaikan keutamaan orang-orang yang hadir majelis. Minimal kata Nabi, orang yang hadir majelis ilmu, duduk di majelis taklim itu, duduk dengan para guru dan para ulama, membahas dari hukum-hukum agama dan syariat. Minimal kata Nabi, belum dia berdiri dari tempat majelisnya, saat selesai majelis dosanya dirontokkan sama Allah. Minimal itu. Maksimal hanya Allah yang tahu. Nah, di situ kita meletakkan harapan. Ya Allah, mudah-mudahan Nabi sampaikan itu ada dan aku dapatkan. Pas tempatnya, dasarnya ada, sebabnya ada, yaitu kebaikan yang dilakukannya. Allah berikan kita anugerahnya insyaallah, dan mengabulkan apa yang kita harapkan insyaallah. Kemudian Nabi SAW berkata, ini tanda Allah mengenai siapa yang diinginkannya. Seandainya Allah menginginkan engkau bagi yang lain, maka ia menyiapkanmu untuk itu. Kemudian ia tidak peduli di lembah mana engkau binasa.
Nabi SAW telah menyebut tanda orang yang akan diberi kebaikan dan harapan oleh Allah. Aduh. Keuntungan, harapan, dan anjuran melakukannya. Amal yang dilandasi harapan lebih tinggi daripada yang berlandaskan rasa takut. Karena hamba yang terdekat kepada Allah Ta'ala adalah yang paling dicintainya. Sedangkan cinta yang dikalahkan oleh harapan. Harapan kebaikan mendekatkan dan menimbulkan rasa cinta. Sedang rasa takut menyebabkan lari. Itu ya, balik ya, kalau ada orang takut pasti lari. Tapi kalau ada orang punya harapan pasti akan timbul kecintaan. Takut sama Allah, maka orang akan mendekat. Tapi takutnya karena ada ancaman. Sayyidina Rabi'atul Adawiyah itu waktu ditanya ngapain sholat sunnah ya, sehari semalam itu sampai terhitung 1000 rakaat tiap hari kayak gitu. Sholawat sama Nabi 50.000 sholawat. Nyiapkan lubang kuburan di sana, di dalam tuh hatamin Al-Quran. Orangnya masih hidup. Ngapain capek-capek kayak gini? Tanya sama tetangga-tetangga, sama-sama ibu bagus nanyanya kayak gitu. Nanyanya urusan-urusan ukhrawi, urusan akhirat. Jadi pelajaran juga, jangan duduk sama ibu-ibu yang rempong, yang nanyai urusan rumah tangga kamu, keluarga kamu, urusan orang lain. Bukan tempat duduk yang baik. Tahu jawab Rabi'atul Adawiyah, aku melakukan ini bukan karena mengharapkan surga, pengen masuk surga, ataupun aku melakukan ini bukan karena aku takut sama siksa neraka, tapi aku melakukan ini supaya nanti di hari kiamat Nabi Muhammad tahu ada umatnya yang mampu, dan aku lakukan ini untuk membanggakan dan membahagiakan hati Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, bukan karena dia pengen masuk surga atau dihindari dari neraka. Nah, ini makamnya sudah beda. Kalau kita kan sekarang ini, kenapa kita sholat? Karena diancam, tidak sholat siap-siap siksa neraka. Ya, kalau kita ngelihat ada ular, timbul rasa takut, kabur. Nggak mungkin ente ketemu binatang buas, ente pok-pok-pok gitu, sayang-sayang, ditirkam ente. Itu namanya rasa takut. Beda dengan harapan. Rasa takut buat orang lari. Kenapa? Ada yang ditakutin. Kenapa karyawan takut sama atasan? Takut sama direktur, takut sama presidennya direktur. Kalau dia macam-macam, entah diberhentikan atau dipindahkan posisi, maka timbul takut. Itu aja. Jadi kita ini harus yang kita timbulkan besar harapan. Kalau udah harapan itu tumbuh, maka dengan sendirinya akan datang kecintaan. Nah, kalau udah cinta, enak ente melakukan ibadah karena ente cinta. Ya, cinta sama ibadah, sama amal baik, kemudian berharap amal baik dan ibadahnya diterima Allah, dapat pahala di sisi Allah, mengantarkan dia akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ambil ibrah dan pelajaran orang-orang musyrik di kota Mekah itu ketika Allah mengatakan haram pertumpahan darah di bulan haram. Tidak ada yang boleh melakukan peperangan, pembunuhan, pertumpahan darah kalau udah masuk bulan haram. Nah, ini bulan haram nih. Ini masuk bulan haram nih. Maka hukum membunuh, mengumpahkan darah di kota suci Mekah pun menjadi haram. Mereka orang jahiliyah tahu itu dan menghormati. Tapi di sisi lain Nabi Muhammad dimusuhi, disakiti, dicaci maki
Yang beriman disuruh murtad, disuruh keluar dari keyakinan Islam yang udah mereka yakini dan mereka peluk, disakiti, difitnah di bulan haram. Maka bilang Allah, al fitnah wal fitnatu asyaddu minal bunuh. Fitnah itu lebih dahsyat daripada menumpahkan darah atau membunuh. Mereka diusir dari kota Mekah di bulan Muharram. Numpahkan darah mereka tidak mau, tapi menyakiti Nabi, ngusir sahabat di bulan yang mereka hormati untuk pertumpahan darah tidak boleh terjadi. Nah, keluarlah orang-orang yang beriman, termasuk Nabi kita Muhammad, keluar dari kota kelahiran, dari bumi tercinta, diusir, gak bawa apapun kecuali apa yang bisa dibawa. Ya, Allah bilang dalam Al-Quran, innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahidu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatan. Ya. Ulaika alladzi yarjuna, ada kalimat roja, harapan, rahmatullah, wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman saat di kota Mekah dan orang-orang yang berhijrah ketika diusir dari Mekah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Salah satu sahabat bertanya, Rasulullah, amal perbuatan kita nih diusir keluar jihad itu datangkan pahala apa tidak? Maka dijawab Allah dengan ayat ini, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan akan rahmatnya Allah. Karena amal baik semua tuh, hijrahnya baik, jihad melawan orang-orang kafirnya baik, itulah mereka mengharapkan akan rahmatnya Allah. Yang mereka dapetin apa? Mereka akan dapetin wallahu ghafurur rahim. Akan Allah dapetin untuk mereka, dan mereka orang-orang yang berhijrah itu mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, beralasan, dasarnya ada, sebabnya lagi dilakukan. Walaupun mereka meninggalkan kota suci Mekah. Ya, kalau sudah kebaikan, harapannya timbul, hijrahnya jadi cinta karena Allah dan Nabi. Ya. Tinggalkan harta, benda, aset, rumah, kendaraan, ternak. Nah, itu kan kecintaan semua tuh. Tapi karena ini untuk Allah, nggak jadi masalah dikorbankan. Yang ternak punya onta, kayak ente baru beli motor, terus ente tinggalkan, kayak apa kira-kira? Ente baru dapat rezeki untuk beli mobil yang mahal harganya, terus yang ditinggalkan, adakah yang berani gitu? Nah, malah kita titipin ekspedisi, suruh kirim kemana kita pergi, ya, tak mungkin kita tinggalkan. Beda sama orang-orang yang beriman dari generasi pertama yang ada di sekitaran Nabi Muhammad, semua ditinggal sama dia. Kenapa? Itu bagian dari kecintaan, tapi udah berubah cintanya untuk siapa, kepada siapa. Dan mereka melakukan itu dengan apa namanya sebutannya, takut diterima dan tidak. Makanya mereka adalah orang yang mengharap, berharap akan rahmat Allah, dan mereka mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Teruslah berbuat baik, beramal baik, apapun itu, ya, dan jadilah kita di mata Allah hambanya yang baik, bukan di mata makhluk, di mata Allah. Ya, jadilah kita hamba yang baik di matanya, dan terus beramal baik. Di dalam amal baik yang kita lakukan, kuatkan harapan supaya diterima dan menghasilkan pahala.
di dalam mengamalkan kebaikan, landasi dengan kecintaan terhadap amal itu, apapun itu. Selama itu kebaikan, jadikan kecintaan kita ada di situ. Dan saat kita mengamalkan, besarkan harapan untuk amal baik itu diterimanya. Ya, kemudian membuahkan pahala dari kebaikan tersebut. Sampai Nabi itu bilang, kalau kamu melihat ada yang membahayakan di jalan, singkirkan. Ya, itu kebaikan yang kadang-kadang kita sepele. Ada baut misalnya, ada paku kecil, itu lihat. Ya, karena kita cuek aja jalan terus. Kadang ada peniti atau jarum pentol, kita dapat ini, cuek aja. Ya Allah, itu kebaikan besar banget. Yang sepele nggak susah, ambil, singkirkan supaya nggak ketusuk kaki orang, supaya nggak ketusuk kaki binatang. Ya, jangan ada duit diambil. Ya, nemu duit jalan, lihat kanan, lihat kiri, nggak ada orang, cepet ambil. Tapi ngeliat paku, bodoh amat. Itu pahala, itu kebaikan. Bisa jadi yang kita anggap kecil itu kebaikan ternyata mendatangkan ridho Allah yang besar. Apa enggak jadi manusia paling bahagia kita ketika perkara yang kita anggap sepele ternyata di sisi Allah besar. Tapi karena kita udah anggap sepele, ya lewat. Jangan pernah menyepelekan amal kebaikan sekecil apapun. Ya. Dan juga nggak boleh meremehkan dosa maksiat sekecil apapun, bisa jadi itu menyebabkan paling besarnya murkanya Allah datang. Alhamdulillah. Allah berikan kita pemahaman. Allah selalu tuntun kita dalam kebaikan, insya Allah. Nabi SAW bersabda, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah seorang di antara kamu mati, melainkan ia berbaik sangka kepada Allah. Nabi gitu ya. Berbaik sangka bukan perkara yang ringan, mudah, tidak. Senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka. Baik sangka, jadikan 70 pintu kamu harus berbaik sangka, walaupun kamu tahu itu sudah salah. Dan tidak rugi kok kita berbaik sangka. Justru kalau kita buruk sangka rugi. Kita tahu nih orang mencuri, gimana caranya nyiptain husnuzon, baik sangka. Baik sangka ya. Perbuatannya tetap tidak bisa dibenarkan, salah, namanya mencuri, bukan haknya dia diambil. Tapi kita terhadap yang kita lihat perbuatannya, mungkin dia butuh, mungkin dia belum makan, mungkin dia lapar, makanya dia mencuri. Perbuatannya salah, jangan dibenarkan perbuatannya, tapi menjaga hati kita untuk senantiasa berbaik sangka. Walaupun kita tahu ini kadang teman kita ini suka bohong, ya, jangan langsung ponis, sudah baik sangka aja sudah, nggak rugi. Justru kalau buruk sangka belum tentu sangkaanmu betul. Kenapa nggak datang? Aneh sakit. Wah, aku tahu kau ini tukang bohong, alasan aja. Lah kalau memang sakit, kamu yang sekarang berdosa. Lebih baik husnuzon. Mungkin sakit. Sakitnya bukan mungkin saja di badan, mungkin capek, sakit pikiran, atau dia beralasan untuk tidak mau hadir dengan mengatakan sakit. Tapi husnuzon kita kepada dia tetap. Ruginya di mana? Tidak ada sama sekali. Tapi kalau kamu buruk sangka, ternyata sangkaanmu betul dia alami, sekalipun dia terkenal tukang pendusta. Jadi boleh juga berbohong ya. Tidak enak kalau dicap orang pembohong. Sekali orang ngecap kita pembohong, selamanya bakal pembohong kita. Walaupun kita melakukan yang jujur. Mending kita jadi orang yang jujur. Sahabat Nabi Nuaiman itu kali-kali tidak pernah bohong ditanya sama Nabi. Mabok tiap hari, minum khamr tiap hari, tapi cintanya sama Allah sama Nabi kalah sahabat di antara yang hadir itu besarnya. Kesungguhannya di dalam cinta. Tapi jalanin hukuman, dicambuk tetap.
Besok ulang lagi, minum lagi. Memang orangnya susah untuk lepas minuman. Ada yang bilang sahabat ini munafik ya Rasulullah. Tidak bisa kata Nabi. Jangan kamu bilang munafik. Itu orang yang selalu buat Nabi ketawa tuh. Sahabat satu ini. Nuaiman ini namanya Nuaiman. Dia bilang Naiman. Karena masing-masing mempunyai kelebihan yang tidak kita miliki. Dan tidak ada kelebihan yang ada pada kita dimiliki orang lain. Jadi lebih baik kita berbaik sangka. Dua perkara kata Nabi nggak ada yang lebih baik di atasnya. Pertama, baik sangka kepada hamba Allah. Yang kedua, baik sangka kepada Allah. Yang kedua, baik sangka kepada hamba-hambanya Allah. Nggak ada yang ngalahin di atas dua perkara ini. Jadi dua perkara ini husnuzon, berbaik sangka pertama kepada Allah dan kedua kepada hamba-hamba Allah, tidak ada perkara yang bisa mengalahkannya. Artinya tidak akan mendatangkan mudarat buat kamu. Dan dua perkara kata Nabi yang tidak ada tandingan juga dalam keburukan. Apa? Pertama, suuzon, buruk sangka sama Allah. Yang kedua, buruk sangka sama hamba-hamba Allah. Itu perkara tidak ada di atasnya dari yang mengungguli keburukan, kejahatan, dan pastinya merugikan. Suzon sama Allah, jangan pernah buruk sangka sama Allah. Walaupun apa yang kita alami, yang kita dapatkan itu sesuatu yang tidak kita inginkan atau yang kita menjauh darinya, tapi kita dapetin. Ya, pertama kali kita harus dapatkan, kita lakukan apa? Husnuzon sama Allah. Baik sangka. Baru buka usaha bangkrut, husnuzon sama Allah. Gak ada gunanya inti nyalahin orang. Jangan inti buruk sangka, ya Allah ana udah di jalan yang betul, tapi ana bangkrut. Nah ini ngeluh inti udah buruk sangka sama Allah. Itu udah buruk sangka sama Allah. Jangan baik sangka. Jangan salah seorang di antara kamu mati, melainkan ia berbaik sangka kepada Allah. Tetap baik sangka meskipun kita manusia paling banyak dosa. Aku sebagaimana sangkaan hambaku, bilang Allah. Kalau kalian menduga aku mengampuni dosamu, maka kamu punya dugaan itu, nah itulah yang terjadi. Selalu baik sangka sama Allah. Ya. Tapi ya jangan juga sengaja melakukan maksiat. Sudah punya otak dikasih sama Allah kepinteran, tapi tahu aja. Ada kala jengking, mematikan tuh racun. Tahu kamu itu racun? Oh, kamu pegang kah? Ya. Oke, pertama untuk membuktikan. Betulkah ada racun ini sebagaimana yang aku dengar selama ini? Dipegangnya, tuh kena jenget, bengkak tangannya. Tahu dia kan, bawa ke dokter, dikasih obat, ya, kempes sembuh. Besok ketemu lagi kalau jengking tadi. Mau ente membuktikan kalau dia beracun? Kemana akal kita? Kayak gitu nah. Ya. Atau ente husnuzon sama kalajengking nggak bakal dipetuknya. Cobalah sana. Karena kau udah ngerasakan dicetuk sama dia. Ya. Tapi kalau husnuzon sama Allah, akan diampunkan dosaku, maka kamu akan mendapati Allah mengampunkan dosamu dengan catatan. Jangan kamu berpikir Allah Maha Pengampun. Maksiat aja deh. Ya udah tinggalin aja sholat. Allah Maha Husnuzon. Oh baik, Allah Maha Pengampun. Kamu lupa di satu sisi Allah juga Maha mengiqab, menghukum dengan cepat. Iya dia Maha Pengampun. Tapi Allah syari'ul iqab. Ya, menyegerakan hukuman. Dia Maha Pengampun tapi menyegerakan hukuman. Makanya jangan main-main kalau dengan urusan hak-hak Allah.
Hati-hati. Ya, hak Allah sholat 5 waktu, jangan main-main. Tak boleh disepelekan, nggak boleh apalagi sengaja ditinggalkan. Nah, ini main-main sama Allah. Terus dia berkah, Allah Maha Pengampun. Ya, ingat juga Allah itu cepat menghukum. Tamam. Orang yang sudah melakukan dosa, dia menyesali, dia berbaik sangka kepada Allah. Dosanya diampunkan, tapi tidak mengulangi maksiat yang sudah dia ketahui. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan husnuzon sama Allah, baik sangka sama Allah. Tamam. Nabi SAW masuk kepada seorang laki-laki yang sedang mengalami sekarat. Lalu beliau berkata, "Bagaimana perasaanmu?" Orang itu menjawab, "Aku merasa takut dosa-dosaku dan mengharap rahmat Tuhanku." Maka Nabi SAW bersabda, "Majtama'a fi qalbi 'abdin fi hadzal mauti illa a'tahu Allah Ta'ala ma raja wa amanahu mimma yakhaf." Tidaklah kedua perasaan itu berkumpul dalam hati seorang hamba di tempat ini, melainkan Allah Ta'ala memberinya apa yang diharapkannya dan mengamankannya dari apa yang ditakutinya. Apa yang diharapin, apa yang ditakutin. Dia takut masuk neraka pas mau mati, ini udah sakarat. Ya Allah, banyak dosaku waktu masih hidup. Takut dia dilempar ke neraka. Pasti timbul harapan setelah itu apa? Pengen masuk ke dalam surga. Ya. Jadi kembalinya kepada husnuzon kita kepada Allah. Maka dia akan dapatkan apa yang dia diharapkan. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Allah terangi hati kita dengan cahayanya Allah, cahayanya ilmu, dan ditimbulkan di dalam hati kita husnuzon kepada Allah, harapan besar kepada Allah, ya, dengan kekurangan yang banyak dari diri kita, dan Allah jadikan kita sebaik-baik hamba yang mendengarkan apa yang kita pelajari, dan dijadikan kita sebaik-baik hamba Allah yang mengamalkan apa yang kita ketahui dari semua kebaikan. Amin ya rabbal sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.